Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kenyataannya dari iman kita adalah ketika kita melakukan apa yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, membiasakan diri untuk hidup berpusat pada diri kita sendiri akan menjadikan diri kita tidak lagi peka akan pimpinan dan kehendak Tuhan. Juga kita akan lebih mudah tertipu, bisa dengan kedagingan kita atau dengan si jahat, dengan merasa bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau pimpinan Tuhan, padahal kita sedang berjalan sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa hendak mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Saudara, tanpa kita menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari, maka kita tidak dapat mengikuti Yesus. Karena yang kita ikuti pasti adalah diri kita sendiri. Mari kita membaca Yeremia pasal ke-41. Dalam bulan yang ke-7, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi di mana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan oleh Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka.
Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karea. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa, setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka. Oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi di Yehuda sekarang sudah dalam kondisi yang lebih kondusif, di mana Gedalia dipercaya oleh pemerintah Babel untuk memerintah di sana. Namun kondisi ini menjadi kisruh dengan tindakan Ismail yang merupakan keturunan Daud yang bertindak menurut kemauannya sendiri dan tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, menuruti ambisi diri kita sendiri dapat menjadikan kita tidak menuruti kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit, yang terdapat di sana dipukul mati oleh Ismail. Ayat 10. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Ismail membunuh Gedalia? Dan kita tahu dari bagian firman Tuhan sebelumnya bahwa Raja Baalis, yaitu Raja Amon, memang meminta Ismail untuk membunuh Gedalia. Saudara, karena ada permusuhan antara Bani Amon dengan orang-orang Babel. Tapi pertanyaannya adalah mengapa Ismail mau melakukan dengan membunuh Gedalia? Saudara, Ismail ini merupakan keturunan dari Daud. Saudara, ada kemungkinan Ismail ini kurang suka kalau yang memerintah Yehuda itu adalah Gedalia yang bukan dari keturunan Daud. Sehingga saudara, dia pun berambisi untuk memerintah di sana. Saudara, dengan ambisi seperti ini, dia tidak menghiraukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi diperintahkan Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara kita melihat bahwa ambisi pribadi itu dapat membuat kita menjadi orang-orang yang tegar tengkuk, yang tidak lagi mempedulikan kehendak Tuhan. Terlebih lagi, kalau kita melihat Ismail bukan saja mungkin mempunyai ambisi, tetapi ada ambisi lain, yakni terkait dengan keuntungan yang dapat dia terima dari bangsa Amon, dengan para tawanan yang dia bawa pergi ke Bani Amon, yang kemudian mereka itu dijadikan budak, dan Ismail mendapat keuntungan bukan saja di mata Raja Baalis, tapi keuntungan secara finansial. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita harus sekali waspada dengan ambisi-ambisi yang ada di dalam diri kita.
Saudara, ambisi tidak selalu salah. Cuma kalau kita tidak waspada, kita bisa memiliki ambisi yang melampaui apa yang Tuhan ingin pimpin dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup dengan ambisi kita dapat tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Dan saudara, seringkali jikalau kita hidup dengan ambisi-ambisi kita bisa merasionalisasi ambisi kita, sehingga kita bisa memadankannya seperti itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, mari kita waspada. Kita selalu hidup dekat dengan Kristus, hidup dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita memiliki kepekaan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan kita mau melakukannya. Yang kedua, saudara, mencari kepentingan diri sendiri akan tidak peduli dengan kepentingan orang banyak. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengalahkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka. Oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Saudara, Ismail bin Netanya tidak peduli dengan saudara-saudara sebangsanya. Dia tidak peduli apa akibatnya dengan dia membunuh Gedalia, orang kepercayaan Babel. Karena saudara, yang dia peduli hanyalah kepentingan dirinya sendiri. Saudara, orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, dia buta akan kepentingan orang banyak. Saudara, ketika Ismail bin Netanya dikalahkan, maka saudara-saudara, Yohanan bin Karea bersama perwira yang lain dengan rakyat yang ada, mereka tidak berani tinggal di tanah Yehuda. Karena ketika bangsa Babel tahu orang kepercayaan dibunuh, maka mereka berpikir bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, saudara, mereka bermaksud pergi menuju ke tanah Mesir, karena Mesir oposisi dengan Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tidak hanya mencari kepentingan diri kita sendiri, namun kepentingan orang lain juga. Saudara, jikalau kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, saudara, orang percaya dimanapun dia berada, dia selalu menjadi kesulitan bagi orang lain. Dia selalu menjadi tantangan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena saudara-saudara, dia menjadi orang yang tidak pernah memikirkan orang lain. Saudara, orang percaya dipanggil Tuhan, diberkati Tuhan, supaya kita memberkati orang lain. Supaya kita menyatakan kasih Tuhan. Supaya kita menyatakan kemurahan Tuhan. Supaya kita menyatakan kabar baik Injil. Saudara, untuk semuanya itu, maka kita harus belajar menanggalkan kepentingan diri kita sendiri. Dan kita menaruh kepentingan Kristus di atas segala-galanya. Dan saudara, waktu kita menaruh kepentingan Kristus di atas segala-galanya, maka hidup kita boleh berjalan di jalan yang seharusnya kita tempuh, yaitu menyatakan terang Kristus, menyatakan kebenaran Kristus, menyatakan kebaikan Kristus, menyatakan kemurahan Kristus, dan menyatakan keselamatan Kristus. Saudara, jikalau kita hanya mencari kepentingan diri kita sendiri, kita tidak pernah efektif menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Mari saudara, taruhlah kepentingan Kristus di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami, supaya kami sadar ya Tuhan, kami dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kami tidak bisa hidup dengan sembarangan
apalagi hidup berpusat pada diri kami sendiri dengan ambisi kami sendiri atau kepentingan diri kami sendiri. Tetapi kami ingin Kristuslah yang bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.